Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mulia Sandika, saya dari Teknik Mesin. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah informasi atau pembahasan tentang yang namanya sistem aktuator relay dan juga sistem dari aktuator hidrolik. Nah, sebelum saya menyampaikan sebuah pembahasan itu, alangkah baiknya saya berdoa agar apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sistem dari aktuator relay. Apa sih aktuator relay ini? Nah, aktuator relay ini dia berfungsi sebagai menghentikan atau menyalurkan dengan cara memberikan sebuah aliran pada kumparannya. Atau gini, dia memutuskan dan menyambungkan sebuah aliran dengan cara memberikan aliran pada sebuah koil atau sebuah kumparan. Nah, sehingga kumparan tersebut dia mendapatkan energi lagi atau mendapatkan energi baru, yaitu energi elektromagnetik. Ketika energi elektromagnetik itu telah aktif, maka energi elektromagnetik itu dia akan menarik sebuah benda itu benda yang logam ataupun besi, bisa dikatakan adalah armatur itu tertarik. Maka ketika armatur itu tertarik, dia akan memposisikannya itu seperti NO, normally open, dan ketika aliran itu terhenti, maka energi elektromagnetiknya itu juga sudah tidak ada, maka armatur itu tidak bisa tertarik lagi, maka dia akan kembali ke atas ke posisi yang namanya NC atau normally close. Nah, bagaimana armatur itu naik ke atas dan ke bawah itu tergantung sebuah aliran. Kalau armatur itu ingin ke bawah memposisikan on, maka kita harus memberikan sebuah aliran supaya kumparan tersebut mendapatkan energi elektromagnetik. Nah, sehingga posisinya on ya. Dan ketika kita ingin menghentikan sebuah kalau kita ingin menghentikan sebuah aliran tersebut, nah maka armatur itu akan kembali ke posisi awal, yaitu normally close. Nah, bagaimana dia bisa kembali ke atas? Karena di belakang armatur itu ada juga yang namanya spring, di mana memposisikan dia ke posisi awal, seperti itu. Contoh dari aktuator relay. Nah, contoh dari aktuator relay itu apa sih? Nah, ada di sistem kalau kita misalnya ingin menyalakan lampu, ya, ingin menyalakan lampu atau kita ingin mematikan lampu, dimana kalau kita misalnya mau berpergian misalnya kita akan keluar kota gitu kan, maka kita memerlukan sebuah aktuator relay. Nah, kita nggak mungkin kita misalnya berangkat gitu kan, pulang lagi harus matikan lampu dulu atau gitu. Nah, maka kita memerlukan yang namanya sistem aktuator relay supaya mendapatkan sebuah sistem otomatis. Nah, sistem otomatis ini dengan cara bagaimana sih cara melakukan sistem otomatis ini kepada sistem lampu? Nah, pertama kita harus mempunyai sebuah timer. Nah, misalnya kalau kita telah mendapatkan sebuah sistem timer, contohnya kita setting timer itu di jam 8 malam. Ketika jam 8 malam, timer itu harus memberikan sebuah aliran kepada sebuah aktuator relay. Nah, ketika aktuator relay itu pada jam 8 mendapatkan sebuah aliran, maka aktuator relay itu atau kumparan tersebut mendapatkan sebuah energi. Energi itu yang dinamakan energi elektromagnetik. Maka posisinya menjadi NO atau normally open. Dan ketika normally open tersebut, maka tersambunglah sebuah aliran, maka lampu tersebut bisa menyala. Dan ketika kita setting lagi timer itu harus terhenti. Aliran itu harus terhenti pada contohnya jam 7 pagi. Nah, ketika aliran tersebut telah terhenti pada jam 7 pagi, maka dari aktuator relay tersebut telah dihentikan atau telah tidak mendapatkan lagi sebuah aliran dari luar. Maka yang namanya energi elektromagnetik itu telah hilang. Maka armatur akan kembali lagi ke posisi NC atau normally close, maka lampu tersebut bisa mati. Nah, lalu berikutnya saya akan membahas yang namanya sistem dari aktuator hidrolik. Nah, untuk sistem aktuator hidrolik, untuk segi sistem itu sama, untuk dari sistemnya itu sama, mengalirkan sebuah aliran dari luar ke dalam sebuah kumparan dan terjadi sebuah energi elektromagnetik dan akan menarik sebuah armatur.
atau menggerakkan armatur tersebut naik dan turun karena ada energi elektromagnetik. Tetapi yang menjadi perbedaan antara aktuator relay dan aktuator hidrolik itu dari sebuah komponen ya. Kalau untuk aktuator hidrolik itu dia akan membuka dan menutup sebuah valve. Contohnya ada aktuator solenoid. Nah, kalau solenoid itu dia menutup dan membuka sebuah valve itu secara otomatis. Bagaimana melakukannya itu? Nah, untuk melakukan sebuah otomatisasi seperti itu sama halnya seperti aktuator relay. Tetapi yang dia tutup dan dia buka itu sebuah aliran cairan. Nah, kalau hidrolik itu sebuah valve, di mana valve itu dia akan menutup sebuah aliran yang namanya aliran fluida atau cairan ataupun gas. Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya dikatakan pneumatik. Nah, kalau misalnya dikatakan pneumatik itu sudah dipastikan sebuah aliran udara ya. Kalau hidrolik itu pasti sebuah aliran yang namanya fluida gitu. Kalau relay kan dia berfungsi sebagai otomatisasinya sistem NO, normally open, normally close secara otomatis dengan cara memberikan sebuah aliran. Nah, untuk hidrolik itu juga sama, sistemnya sama, tetapi yang menjadikan sebuah perbedaan dari sistem relay dengan sistem hidrolik. Nah, kalau hidrolik itu dia akan menutup sebuah aliran yang namanya aliran fluida ataupun fluida gas atau fluida cair seperti itu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah, jika ada kata-kata penyicipan kata saya yang kurang tepat, mohon maaf, mohon dikoreksi juga agar menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar dikatakan komplit. Kalau misalnya saya salah, maka Anda berkomentar dengan kesalahan saya dan membenarkannya. Alhamdulillah, berarti ilmu pengetahuan yang kita bahas pada pagi hari ini telah komplit. Dan jika ada sesuatu yang dari saya itu benar, alhamdulillah, semoga sebuah informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi semuanya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.